Panitia khusus atau Pansus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara, di mana nantinya DPRD sebagai Dewan Perwakilan tertinggi yang akan menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus tersebut berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota masing-masing fraksi. Pansus LKPJ biasanya dibentuk untuk membahas suatu rancangan peraturan daerah ataupun membahas persetujuan DPRD yang berbentuk suatu keputusan DPRD terkait masalah tertentu, termasuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Banten yang berisi tentang laporan penyelenggaraan pemerintah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Gubernur Banten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten. Pansus LKPJ sendiri nantinya akan bekerja selama kurun waktu yang telah ditetapkan untuk dapat melakukan pengecekan langsung di masing-masing OPD dalam rangka mengevaluasi LKPJ Gubernur Banten 2019 dan dilanjutkan dengan perumusan serta rekomendasi DPRD yang akan dibahas pada agenda rapat selanjutnya. Setelah Pansus LKPJ terbentuk beberapa waktu lalu dan telah mengadakan rapat daring selama 5 hari dalam mengevaluasi LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2019, akhirnya DPRD Provinsi Banten menggelar rapat kerja terbuka LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2019 bersama Kepala OPD di Provinsi Banten di ruang rapat DPRD Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Curu Kota Serang, Kamis 9 April 2020. Rapat kerja LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2019 yang diagendakan terakhir sebelum nantinya dirumuskan sekaligus direkomendasikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten pada 30 April mendatang tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Banten diantaranya Ketua Pansus LKPJ Gubernur Fitron Nur Ihsan dari fraksi Golkar, pimpinan rapat Pansus Iip Makmur dari fraksi PKS, Joheni M. Rois, Ketua fraksi PKS, Yeremia Mendrova dari fraksi PDI Perjuangan, Encop Sofia dari fraksi Gerindra, dan anggota DPRD lainnya. Selain itu, rapat kerja pendalaman laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tersebut juga diwakili oleh beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Banten, di antaranya Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Eko Palmadi, Kepala Dinas Perhubungan Tri Murtopo, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Yanuar, PLT Kepala Dindikbud Banten M. Yusuf, Kepala DLHK Banten Husni Hasan, Kepala BKD Banten Komarudin, serta Kepala DPUPR Banten Moh Tranggono. Sebelum dimulainya rapat kerja LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2019, Ketua Pansus dari fraksi Golkar Fitron Nur Ihsan menjelaskan tata cara rapat lanjutan yang sebelumnya sudah dilakukan selama 5 hari berturut-turut melalui daring atau online. Dirinya menjelaskan rapat tatap muka ini merupakan rapat pertama dan terakhir. Nantinya setelah dilakukan penyanggahan maupun pendalaman bersama masing-masing kepala OPD sebagai finalisasi DPRD Provinsi Banten akan merumuskan serta memberikan rekomendasi dari hasil rapat tersebut. Selain itu, Fitron juga menambah ketentuan rapat kepada seluruh peserta, di mana para peserta yang merupakan anggota Pansus LKPJ tidak diperbolehkan melemparkan pertanyaan baru kepada masing-masing OPD, selain pendalaman pertanyaan dari rapat daring yang sebelumnya sudah dilakukan melalui WhatsApp Messenger beberapa hari yang lalu. Datang agak terlambat karena sedang ada acara rapat penyelesaian terkait dengan COVID-19. Sebelum dibuka acara, saya ingin menyampaikan informasi kehadiran juga di absen Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bapenda PAPD, Kepala Bapenda PAPD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Terima kasih Pak. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Seandainya nanti dari masing-masing OPD sudah tidak ada pendalaman, maka dianggap sudah selesai. Jadi rapat hari ini adalah memenuhi dari permintaan anggota Pansus bahwa diasumsikan ada beberapa hal yang perlu didalami, nanti akan dimulai dan dipimpin oleh Syakir. Satu persatu akan kita pastikan. Kalau nanti ternyata dari masing-masing tidak ada pendalaman, maka kita anggap selesai. Kita boleh melakukan pendalaman dari pertanyaan anggota Pansus lain, tidak harus dari pertanyaan kita sendiri. Akan tetapi kita tidak boleh keluar dari apa yang sudah disampaikan dalam rapat berdasarkan catatan yang sudah ada.
apabila nanti kita sudah selesai, maka kita nyatakan rapat pansus dengan UPD setiap selesai. Lalu kemudian tugas anggota pansus adalah memberikan catatan rekomendasi, dan setelah itu kita jadwalkan di Bandung sebelum paripurna. Paripurna rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 April. Rapat kerja pendalaman laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Banten tersebut dimulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau DPUPR Banten, di mana anggota Pansus Ubaidillah menanyakan terkait progres jalan yang ada di Provinsi Banten yang saat ini masih tersisa 14 km lagi. Apakah sesuai dengan realita di lapangan atau tidak? Selain itu, pemeliharaan jalan dan jembatan juga menjadi bahan pertanyaan lainnya. Sementara pertanyaan lainnya juga meluncur dari anggota Pansus dari fraksi Partai Gerindra, Encop Sofia. Dirinya juga menanyakan tentang hasil pembangunan jalan di Syekh Nawawi Al-Bantani serta kondisi mengenai drainase yang ada di jalan tersebut. Dan pendalaman pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Kepala DPUPR Banten, Moh Tranggono. Dan tadi menarik disampaikan terkait dengan pemeliharaan jalan besar, terus memang kami melihat ini ada beberapa jalan, kami punya tanggung jawab terhadap jalan-jalan dan komisi. Nah, sedangkan ada luas, itu ada termasuk jalan besar, ada termasuk jalan strategi. Nah, ini jalan strategi tadi yang dilakukan itu sebenarnya adalah berdasarkan usulan-usulan pembahasan yang untuk dilakukan penanganan itu termasuknya jalan strategi. Dan ini yang konsepnya itu sudah disampaikan dari kepentingan otoritas tadi, sehingga termasuk kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan kawasan. Jadi kalau ditanyakan apakah dilakukan jalan status, kalau kami tidak, ya ini adalah dan mohon izin Pak, jadi memang terkait dengan jalan Taman Banten sudah tahu kan tidak ada lagi Pak, biar jangan nanti ini biar persis pulang, tapi jawabannya secara umum PU ini pekerjaannya lebih dari 100%. Tetapi kalau kita dalami dari pekerjaan yang kita lihat, misalnya di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah 40 years, itu juga belum tersentuh secara optimal. Saya khawatir PFPU yang katanya tinggal beberapa kilo saja, itu sesungguhnya kalau kekhawatiran saya, khawatir setiap jalan yang sudah disentuh itu hanya sudah disentuh, tapi belum optimal lingkungan. Misalnya kalau Syekh Nawawi Al-Bantani ini kan sudah 40 years, tetapi kenapa di tahun 2019 itu juga tidak menjadi fokus, dan itu akan ada di, kalau menurut jawaban akan ada di anggaran perubahan 2020. Mengenai jembatannya, tadi jalannya sudah Ustaz ini sudah menyampaikan, juga drainasinya saya melihat bahwa sequence drainasinya sendiri juga belum terlihat jelas, minimal apakah sudah mulai diulangi sampai sana, itu juga belum jelas. Bagi kalau kita ngomong beberapa mungkin bangunannya juga masih kokoh, berdiri kokoh, seperti masih ada beberapa masjid yang ini kan juga bukan pekerjaan yang sebentar. Kalau menjadi anggaran perubahan itu juga
hari ini kita melanjutkan rapat daring yang kemarin kita melakukan rapat menggunakan media WhatsApp selama 5 hari, dan rasanya ada hal yang perlu dipertajam, dan hari ini kita mengundang OPD tertentu yang butuh pendalaman. Pendalaman hari ini dimaksudkan agar kita bisa mengetahui capaian-capaian real yang sudah mereka lakukan dan beberapa keraguan-keraguan yang kita dapatkan dalam pembahasan sebelumnya di media daring. Rapat kerja pendalaman laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2019 terus berlanjut. Anggota Pansus lain yang berasal dari fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrova, melontarkan pertanyaan kepada Kepala Dikbud Banten dan juga kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Banten terkait sejauh mana dukungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Banten terhadap siswa berprestasi. Selain itu juga program Link and Match kurikulum dan inovasi apa yang dilakukan dalam program tersebut guna mengurangi angka pengangguran yang didominasi oleh lulusan SMK, serta capaian IKU dan solusi hasil asesmen ASN Banten menjadi salah satu pertanyaan yang ditujukan untuk badan yang membawahi seluruh ASN di Provinsi Banten tersebut. Tapi saya memahami ini nanti akan karena ini merupakan mitra Komisi 5, ada Pak Kadis di sini. Nanti akan kami perdalam nanti di rapat komisi terkait dengan ini. Kami juga sempat kemarin membahas terkait dengan evaluasi tahun anggaran 2019. Terima kasih Pak Kadis. Cuma pertanyaan apakah selama itu sudah dilakukan? Beberapa pertanyaan sebetulnya ada 7 poin. Kalau masalah ada 7 poin pertanyaan saya. Oh ini ada poin nomor 1 mungkin yang dulu. Ya, poin nomor 1 itu terkait dengan capaian IKU yang ada di BKD dan dengan melampirkan dokumen tadi yang melakukan sakit atau sakitnya. Mohon nanti berkati Pak Kepala kapan dan kita mengharapkan karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, berkaitan dengan peningkatan aparatur, kapasitas aparatur, kompetensi aparatur, bagaimana membawa aparatur Provinsi Banten ini menjadi lebih baik ke depan, tentu leading sektornya dari BKD, dan kami berharap dalam segala dari kapan ini bisa membawa manajemen untuk Banten ke depan. Itu saya belum membaca detail terkait dengan jawabannya khususnya BKD Pak pimpinan Pansus, dan sementara saya sebenarnya sudah ada jawabannya, cuma tadi ada beberapa dokumen yang valid yang harus dilampirkan. Ya, untuk semua OPD yang ada di sini sudah saya sudah cukup sehingga tidak sampai nanti pakai sampai oleh dokumen. Kemudian yang kedua dari Pak Ketua berkaitan dengan lahan. Ini saya dapat jelaskan sebenarnya sudah saya jelaskan di Komisi 5 berkaitan dengan ini, bahwa pengadaan lahan di 2019 itu dianggarkan pada program yang semula diharapkan agar dapat meneruskan pekerjaan di 2018. Ya sebenarnya itu pengadaannya untuk pembeliannya itu pekerjaan 2018 itu berkaitan dengan FS, ya FS, karena FS dilakukan itu adalah di 2018. Kemudian ternyata di dalam perjalanan FS tersebut kurang menguntungkan bagi kita dan sampai saat ini belum beres. Kenapa? Karena ini adalah sedang berproses
telusur ternyata tidak memungkinkan untuk menjadi acuan di dalam dasar pengadaan lahan tersebut, sehingga apa yang dinyatakan tadi oleh Bapak Ketua bahwa itu tidak bisa panitia itu dibentuk, itu sebenarnya itu betul masalahnya itu. Sehingga kalau kita bentuk itu juga mungkin akan bertabrakan dengan urusan itu, sehingga proses lahannya ini yang tidak boleh kompetitif dengan yang sudah dilakukan. Maka kita itu di tahun 2020 itu dianggarkan kembali yang 33 lahan, ya 33 lahan. Cuma sekarang ini kan ini corona lagi, kan gitu kan. Nah ini mungkin penjelasan singkat saya berkaitan dengan kenapa seperti itu. Saya juga tidak paham. Memang dari seluruh poin 8 poin ini kami akan berusaha secara maksimal sesuai dengan target yang jadi kami ada beberapa poin tertentu, misalnya dalam promosi ada sedikit keterlambatan kaitannya dengan khususnya pengisian eselon 3 dan 4. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa penanggalan pembuktian eselon 3 dan 4 itu adalah menjadi kewenangan untuk selaku PPK Jawa Tengah Kewilayahan atas usulan Pak Sekda selaku pejabat yang berwenang. Nah, BKD perannya adalah menyusun bahan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sekda kepada Pak Gubernur. Jadi dalam ini kami bahasanya sudah kami lakukan. Bahkan setiap porsi yang kosong itu sudah kami siapkan 3 orang per porsi dalam bahan itu. Tapi kembali pada akhirnya adalah keputusan kepada Gubernur selaku PPK. Namun demikian untuk beberapa hal di dalam pengisian jabatan eselon khususnya eselon 2, sebenarnya Pak Gubernur mengenai itu tidak sampai ada PRT, artinya supaya bisa cepat. Tapi kenapa sampai saat ini masih ada PRT khususnya di eselon 2? Karena bisa lakukan di sini bahwa proses pengisian PJBT Pratama eselon 2 itu harus dilakukan oleh panitia seleksi atas rekomendasi KSN. Jadi seluruh tahapan itu harus melalui tahapan KSN. Jadi saat ini bisa ada 8 yang masih PRT, 2 sudah kita proses di pansel dan sudah sampai tahap akhir, 5 itu sedang kami juga, tapi hingga saat itu hampir 2 bulan belum ada jawaban. Jika kami tentu tidak bisa memulai tanpa ada rekomendasi dari KSN. Jadi itu adalah hambatan yang kami rasakan khususnya untuk yang eselon 2. Sementara itu, Kepala Dinas lain yang juga mendapat pendalaman berupa pertanyaan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Banten Husni Hasan, yang juga menjawab pertanyaan yang juga diajukan oleh anggota Pansus asal dari fraksi PDI Perjuangan, Yeremia Mendrova. Dirinya menjelaskan terkait target realisasi serta capaian indikator kinerja sasaran pada DLHK Banten selama tahun 2019. PDI Perjuangan seperti apa yang disampaikan tadi bahwa sebenarnya ini adalah pendalaman apa yang telah disampaikan di sebelumnya. Melalui pendalaman ini tampilkan kisah rapat tersebut dan pertanyaan yang dulu terjawab sehingga kita bisa menyaksikan bersama-sama, seperti misalnya ada beberapa pertanyaan dan opini yang ada pada saya ini bisa kita langsung mengetahui itu. Ya,
menutup jalannya rapat, pendalaman terakhir ditujukan kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Banten, Eko Palmadi, di mana Eko menjelaskan terkait bentuk bansos berupa listrik gratis banyak mengalami kegagalan calon penerima, di mana hal tersebut terjadi lantaran ketidaksesuaian data yang ada. Memang dari sisi prestasi kalau ini adalah mungkin kalau ini seperti Pak Wati bilang, bahwa kami sudah ranking 1 tidak kemudian dengan KPJ, sebagai dinas ranking 1, terus kemudian yang ini adalah target kami kinerja kinerja adalah WD ternyata mendapat dan hanya juga poin di atas ranking 1 juga banyak juga antara kami menjadi. Terus kemudian di dalam pengelolaan keuangan juga kami kebetulan juga mendapatkan yang terbaik, artinya dinas SDM berhasil dari pengelolaan keuangan yang baik. Ya, mudah-mudahan ini juga akan jadi berkah kami di SDM maupun kepala dinas. Selanjutnya, usai mendalami berbagai permasalahan dan juga progres pembangunan yang ada di Banten, Ketua Pansus LKPJ Gubernur TA 2019, Fitron Nur Ihsan menutup rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2019 dan akan diparipurnakan pada 30 April mendatang. Pimpinan Pansus sudah memberikan kesempatan kepada semua anggota Pansus, baik itu rapat daring maupun rapat tatap muka sebagaimana aspirasi dari teman-teman di panitia khusus LKPJ ini. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik dalam menjaga alur diskusi bersama anggota juga bersama dengan UPD, sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari kajian terhadap LKPJ yang disampaikan oleh Gubernur pada rapat paripurna yang akan datang. Sebagaimana awal tadi bahwa rapat paripurna ini akan digelar pada tanggal 30 April, kita masih punya waktu yang sangat leluasa. Namun kami rasa berdasarkan kesepakatan anggota bahwa rapat kita terkait dengan pembahasan LKPJ kita cukupkan sampai hari ini. Ini adalah rapat yang terakhir, dan hal yang tadi diminta terhadap pemenuhan dokumen-dokumen yang diminta oleh anggota itu dapat dipenuhi oleh teman-teman Pansus. Untuk selanjutnya secara internal Pansus tanpa melibatkan OPD, kita akan membuat catatan terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur untuk kita kembalikan kepada fraksi masing-masing dan nanti pleno terhadap rapat kita dan kita sampaikan kepada rapat paripurna. Ini yang bisa kami hantarkan. Kami menyampaikan mewakili teman-teman Pansus ucapan terima kasih kepada Bapak OPD yang berkenan diundang pada kesempatan hari ini untuk memberikan penajaman terhadap pembahasan, dan kami selaku anggota Pansus dan pimpinan Pansus mohon maaf apabila dalam rapat daring maupun rapat tatap muka pada kesempatan siang hari ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Itu lebih kepada bagaimana kami menjalankan amanah konstitusi ini secara baik, tapi apabila tidak berkenan mohon dimaafkan, dan Allah semoga memberikan ampunan kepada kita semua apabila ada hati yang tergores dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang bisa kami hantarkan. Disepakati ya, ini adalah rapat sudah selesai ya. Pansus kita rapat internal untuk rekomendasi dan kita sampaikan pada rapat paripurna yang akan datang. Ibu itu dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan Ketua Pansus LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2019 Fitron Nur Ihsan, secara keseluruhan pihaknya mencatat adanya komunikasi yang kurang baik antara lintas aparatur, sehingga berujung munculnya performa yang tidak terintegrasi antara pembangunan satu dengan pembangunan lainnya. Ditambahkan Fitron, melalui pendalaman ini DPRD Banten mengetahui apa saja yang masih kurang, seperti status jalan yang dilakukan Dinas PUPR ataupun progres pemukiman masyarakat yang sudah teraliri listrik. Melanjutkan rapat daring yang kemarin kita melakukan rapat menggunakan media WhatsApp selama 5 hari, dan rasanya ada hal yang perlu dipertajam, dan hari ini kita mengundang OPD tertentu yang butuh pendalaman. Pendalaman hari ini dimaksudkan agar kita bisa mengetahui capaian-capaian real yang sudah mereka lakukan dan beberapa keraguan-keraguan yang kita dapatkan dalam pembahasan sebelumnya di media daring. Dan hari ini kita dapat konfirmasi dari dinas terkait.
Sementara itu, pimpinan Pansus dari fraksi PKS, Iip Makmur mengatakan, pelaksanaan infrastruktur dalam pembangunan di daerah oleh DPUPR Banten masih perlu dilakukan pendalaman pada jalan mantap sejauh 14 km. Selain itu, kualitas pendidikan di Banten juga harus dimaksimalkan, terutama dengan program pemerintah terkait pendidikan gratis. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan infrastruktur jalan, terutama PUPR. Ya, ini dirasakan oleh anggota masih perlu pendalaman. Salah satunya adalah dari jalan mantap. Nah, jalan mantap di mana disampaikan hanya 14 km lagi yang belum tertangani, tetapi di lapangan masih lebih dari itu. Kemudian juga ada di kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan ini jadi sorotan anggota juga, bagaimana ke depan Banten bukan hanya gratis, akan tetapi kualitas pendidikan juga lebih maksimal. Yang ketiga, terkait dengan banyaknya pejabat yang masih di PLT-kan. Para anggota juga berharap agar para pejabat ini segera definitif. Ya, itu harapan. Ditambahkan Iip, masih banyaknya jabatan yang di PLT-kan dan kurangnya pejabat definitif di Provinsi Banten, dan hal itu nantinya akan dirumuskan dalam internal Pansus sebelum nantinya akan diparipurnakan pada 30 April mendatang. Diharapkan ke depannya terjalin kemitraan yang lebih harmonis antara pemerintah dan anggota DPRD Banten, sehingga target kinerja RPJMD bisa terjawab di LKPJ tahun 2019.